Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat tidak berperi kemanusiaan, di mana ada seorang wanita ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah area pemakaman umum dengan kondisi lubang galian dicor oleh semen. Bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Yuk kita simak videonya. Seorang wanita parubaya ini bernama Apriyanita, kelahiran Palembang 28 April 1968, berusia 51 tahun. Apriyanita merupakan seorang janda yang dikarenakan suaminya telah meninggal dunia. Dari pernikahan mereka pun tidak memiliki buah hati. Selain itu, dia pun dikenal sebagai pribadi yang ramah dan baik di dalam dunia pekerjaan ataupun kehidupan bersosial dengan tetangga sekitaran rumah. Selain pekerjaan utamanya sebagai PNS Kementerian Pekerjaan Umum Kota Palembang, diketahui Apriyanita memiliki tempat kos di Jalan Sriwijaya, Ilir Barat 1, Kota Palembang. Kisah berawal pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019. Wanita bernama Fethi Mardiana yang merupakan adik kandung dari Apriyanita. Kakaknya menelpon dengan mengatakan, "Nanti ada yang ingin aku omongin sama kamu. Tunggu sebentar, sekarang aku lagi menemui Pak Lurah, ada yang harus ditandatangani." Yang kebetulan saat itu Apriyanita akan mengurus surat kematian ibunya. Sebelum korban menutup teleponnya, terdengar suara rame banyak suara pria. Selang 15 menit kemudian, Fethi mencoba menelpon kembali, tetapi ponsel dari Apriyanita tidak aktif. Hingga pada keesokan harinya masih tidak ada kabar dari kakaknya. Dia pun mencoba menelpon kembali, tetapi ponselnya pun masih tidak aktif. Fethi yang merasa panik dan khawatir akhirnya memutuskan untuk melaporkannya kepada kakak kandung dari korban yang bernama Herianto, yang merupakan anggota kepolisian. Heri pun selaku kakak kandung dari korban berusaha untuk mencarinya, tetapi beberapa hari mencari, dia tidak berhasil menemukan keberadaannya. Sehingga pada tanggal 14 Oktober 2019, pihak keluarga melaporkan tentang orang hilang kepada pihak kepolisian. Dengan laporan ada dugaan jika Apriyanita telah diculik. Dengan adanya laporan itu pun, polisi mulai menanggapi dengan mulai penyelidikan dan menelusuri aktivitas dari korban sebelum Apriyanita menghilang. Menurut kesaksian pihak keluarga, sebelum Apriyanita menghilang, pada tanggal 9 Oktober 2019, Apriyanita sempat dijemput oleh seorang pria di rumahnya. Petunjuk yang diberikan oleh pihak keluarga antara lain ada saksi yang melihat jika korban sempat pulang ke rumah, diantar menggunakan mobil Innova berwarna hitam bersama dengan seorang pria dengan postur tinggi dan gemuk. Setelah itu mereka pun pergi kembali. Petunjuk lainnya, keluarga pun menemukan adanya bukti pengiriman uang sejumlah 145 juta rupiah yang dikirimkan ke nomor rekening seorang pria bernama Yudi. Menurut kesaksian Fethi, jika kakaknya pernah mengajaknya untuk berbisnis jual beli mobil, dan sepertinya uang itu digunakan untuk berbisnis mobil. Dari hasil penelusuran polisi berhasil menemukan penerima uang itu, dan ciri fisik sama dengan kesaksian dari saksi. Pria itu bernama Yudi Tama Redianto, berusia 41 tahun. Yudi merupakan teman dekat dari korban. Dia merupakan tenaga honorer di Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Provinsi, tetapi hanya berbeda kantor saja. Polisi segera mengamankan Yudi untuk dimintai keterangan. Di dalam interogasi, Yudi pun mengakui telah menerima uang dari Apriyanita untuk membeli mobil second keluaran tahun 2016. Tetapi Yudi mengelak tidak mengetahui keberadaan dari Apriyanita. Dia hanya menjalin hubungan sebatas bisnis jual beli mobil saja. Meski adanya kecurigaan jika dialah orang terakhir bersama dengan korban, tetapi Yudi pun tidak pernah mengakui atas hilangnya korban. Selain itu, polisi pun tidak berhasil menemukan adanya bukti yang kuat jika Yudi pelaku atas hilangnya Apriyanita. Pemeriksaan itu pun dilakukan selama 2 minggu. Di sisi lainnya,
Polisi pun terus mencari bukti dan mencari petunjuk keberadaan dari korban. Meskipun setiap ada petunjuk baru, polisi selalu berkoordinasi dengan Yudi. Tetapi usaha polisi untuk membuka pengakuan dari Yudi pun selalu gagal. Yudi ngotot tidak pernah tahu keberadaan dari Aprianita. Meski polisi telah menemukan titik lokasi signal dari korban, tetapi polisi tidak bisa menemukan lokasi tepatnya. Dikarenakan Yudi selalu mengecoh polisi dan memberikan posisi yang salah saat terakhir bersama dengan korban. Sehingga polisi mencoba untuk mencari lokasi yang diduga korban telah dibunuh lalu tubuhnya disembunyikan. Dari signal ponsel terakhir, polisi menduga jika korban dikuburkan di sebuah pemakaman umum. Selama 3 hari, polisi mendatangi beberapa pemakaman umum dan mulai menggali, tetapi hasilnya pun nihil. Polisi tidak berhasil menemukan tubuh dari Aprianita. Setelah 5 kali menggali ke beberapa lokasi pemakaman umum, hingga akhirnya pada tanggal 25 Oktober 2019, polisi pun mendatangi TPU Kandang Kawat. Polisi sempat bertanya kepada penjaga sekaligus orang yang biasa menggali pemakaman, yaitu Watoni berusia 50 tahun. Kedatangan polisi menguatkan kecurigaannya yang sebelumnya dia pun merasa curiga adanya bekas coran di tanah kosong dengan panjang 1,20 meter yang biasa dilalui oleh peziarah. Ketika ditanya kapan coran itu ada di lokasi dan waktunya berdekatan dengan menghilangnya Aprianita. Polisi dibantu oleh warga melakukan penggalian coran tersebut. Ketika kedalaman tanah mencapai 50 meter, terlihat tubuh wanita di dalamnya yang masih mengenakan kerudung serta pakaian kerja kedinasan. Dalam proses penggalian itu, polisi segera memanggil pihak keluarga korban untuk mengenalinya. Ketika kakak korban Herianto dihadirkan untuk mengenali korban, meski tidak dapat mengenalinya secara fisik, tetapi batinnya yakin jika itu adalah adiknya, terlihat dari pakaian yang dikenakan oleh korban terakhir kalinya. Sontak pecah tangis keluarga mendapati kenyataan jika Aprianita sudah meninggal dunia setelah dilakukan pencarian selama 17 hari. Proses penggalian sangat dramatis, banyak sekali warga yang merasa prihatin dengan apa yang dialami oleh korban. Menurut kesaksian Watoni, diduga jika korban dimakamkan pada jam 21.00 hingga 22.00. Warga pun sebenarnya menaruh rasa curiga kepada Nopi, lantaran dia tidak kunjung bekerja sejak 9 Oktober 2019. Yang diketahui jika Nopi adalah salah satu penggali kuburan di TPU Kandang Kawat. Seluruh rekannya pun tidak mengetahui di mana keberadaannya. Kondisi gubuk masih terdapat seluruh alat kerjanya masih berada di sana. Dan posisi coran itu pun berada tepat di belakang gubuk miliknya Nopi. Polisi segera mencari tahu latar belakang dari Nopi dan apakah ada hubungannya Nopi dengan Yudi. Pada saat tubuh korban akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara, polisi membawa Yudi ke lokasi untuk mengenalinya. Dan Yudi pun mengakui jika tubuh itu adalah Aprianita. Dengan adanya temuan itu pun, Yudi tidak dapat mengelak lagi jika dialah pelaku atas kejahatan ini. Sejak itu, Yudi mendapatkan interogasi yang sangat keras mengenai kejahatan itu. Dan ternyata Nopi dan Yudi memiliki hubungan saudara, yakni sebagai paman dan keponakan. Selain itu, ada 2 pelaku lainnya bernama Ilyas dan Amir. Adanya laporan itu pun polisi segera memburu 3 pelaku yang tersisa. Tetapi dari ketiga pelaku, polisi hanya berhasil menangkap 1 pelaku, yaitu Ilyas. Sementara Nopi dan Amir berhasil melarikan diri. Pada awalnya, jika kasus pembunuhan ini mengarah kepada otak pembunuhan adalah Yudi yang bermasalah dengan korban. Tetapi tuduhan itu pun dibantahkan oleh Yudi dengan mengatakan jika otak dari kejahatan ini adalah Nopi pamannya. Dari kesaksian itu diperkuat oleh kesaksian dari Ilyas. Yudi sendiri mengaku perbuatan itu dilakukan lantaran tidak tenang ditagih uang oleh korban terus-menerus mengenai uang 145 juta untuk membeli mobil. Yudi pun mengaku jika uang itu digunakan untuk berfoya-foya di tempat karaoke. Yudi mengaku dalam semalam dia bisa menghabiskan 5 juta bernyanyi bersama dengan pemandu lagu. Lantaran mobil yang dijanjikan tidak pernah ada, korban pun meminta uangnya kembali.
dan Yudi sempat memberikan uang 50 juta rupiah kepada korban. Meski sudah memberikan uang tersebut, korban terus-menerus menagihnya. Hingga pada tanggal 8 Oktober 2019, korban kembali menagih uang sebesar 35 juta rupiah. Yudi mengatakan jika dirinya hanya memiliki uang 15 juta rupiah dan mereka pun mengatur waktu untuk bertemu. Di dalam pertemuan itu terjadi pada tanggal 9 Oktober 2019. Yudi memberikan uang sebesar 15 juta rupiah kepada korban. Tetapi pada saat itu, korban ngotot meminta 35 juta rupiah dan minta untuk dicarikan uang dulu dikarenakan dirinya sedang ada keperluan. Di dalam ketidaktenangan Yudi mengajak korban ke TPU Kandang Kawat beralasan ada perlu dan akan bertemu dengan pamannya yaitu Nopi yang merupakan otak pembunuhan. Yudi menceritakan keluh kesahnya kepada Nopi pamannya dan Nopi menyarankan untuk melakukan pembunuhan kepada korban. Tetapi Yudi harus menyiapkan uang sebesar 15 juta rupiah dan Yudi pun menyanggupi permintaan itu. Setelah dari percakapan itu, Yudi kembali ke mobil dan mereka sempat kembali ke kantor untuk absen pulang. Korban minta diantarkan pulang yang rupanya pada saat di dalam perjalanan, Yudi sempat mampir ke minimarket untuk membeli air mineral yang dimana minuman itu sudah diisikan cairan yang memberikan efek ngantuk. Pada saat di tengah perjalanan, korban minta diantarkan ke kantor lurah Demang Lebar Daun untuk mengurus surat kematian ibunya. Tetapi pada saat itu, petugas kelurahan sedang tidak ada di sana dan korban pun meminta diantarkan pulang. Tetapi setibanya di rumah, rupanya rumah tidak ada orang yang membuat korban pun urung pulang dan mereka pun pergi lagi bersama dengan pelaku Yudi. Di dalam perjalanan itu, pelaku Yudi beralasan akan menemui pamannya lagi dikarenakan mereka sedang ada urusan dan mereka berdua kembali ke pemakaman itu. Tidak berselang lama menunggu, datanglah pelaku Nopi dan pelaku Ilyas masuk ke dalam mobil duduk di bangku tengah. Ketika melanjutkan perjalanan, korban kembali menanyakan tentang uang 35 juta itu kepada pelaku Yudi. Pelaku Nopi yang di belakang memberikan kode kepada Ilyas dan pada saat itu Ilyas pun segera melakukan aksinya dengan menjerat leher korban dari belakang. Pelaku Yudi mengaku korban sempat meminta pertolongannya dengan memegang bahu kirinya. Tetapi Yudi pun hanya menoleh dan tidak peduli akan hal itu. Setelah korban tidak bernyawa, mereka pun kembali ke TPU pemakaman tersebut, lalu menguras barang-barang berharga milik korban dan membaginya di rumah pelaku Nopi. Dengan posisi korban Aprianita masih berada di dalam mobil. Setelah itu, datanglah pelaku Amir yang sudah dihubungi oleh Nopi agar membantunya menggali kuburan untuk korban. Mereka berempat sempat pergi ke tempat hiburan malam di Kampung Baru Jalan Teratai Putih sambil menunggu pemakaman sepi dari para pengunjung. Menjelang subuh sekitar pada jam 4 pagi, keempat tersangka kembali ke TPU Kandang Kawat, lalu menggali tanah untuk menguburkan korban dan mengecornya menggunakan semen. Polisi segera mengeluarkan DPO dan disebarkan ke setiap kantor polisi wilayah Palembang. Polisi pun menghimbau agar pelaku segera menyerahkan diri dan polisi pun akan mengambil tindakan tegas jika pelaku tidak menyerahkan diri. Kedua pelaku yang tertangkap mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Kedua pelaku dijatuhi vonis seumur hidup. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun terus melakukan pengejaran kepada kedua pelaku lainnya. Hingga 2 tahun lamanya, akhirnya otak pembunuhan berhasil ditangkap di daerah Karawang, Jawa Barat. Di persembunyiannya menggunakan nama Bang Toyib dengan berjualan es keliling. Setelah tahu Ilyas dan Yudi tertangkap, seminggu dari situ dirinya pun langsung kabur dan menjalani hidup luntang-lantung di Lampung. Hingga akhirnya dia pun pergi ke Karawang dan tertangkap di sana. Dengan adanya hal ini, Nopi sebagai otak pembunuhan terancam dengan vonis mati. Sementara Amir hingga saat ini pun masih menjadi buronan pihak kepolisian. Itulah guys video hari ini. Zaman sekarang sangat langka menemukan orang yang jujur. Baru dapat uang padahal bukan haknya sudah dipakai foya-foya. Saat pemilik uang meminta uangnya kembali malahan dibunuh. Semoga dengan adanya kisah ini meningkatkan kewaspadaan kita terlebih yang menyangkut dengan urusan uang. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa
ikuti terus video gua. Oke?